Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fisika kelas 11 semester 1 tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Mendefinisikan momen gaya dari contoh demonstrasi mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda-beda. 2. Merumuskan keseimbangan benda titik dan benda tegar dengan menggunakan resultan gaya dan momen gaya. 3. Merumuskan konsep momen inersia dan dinamika rotasi. 4. Merumuskan hukum kekekalan momentum pada gerak rotasi. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 1. Tentang dinamika rotasi dan yang kedua keseimbangan benda tegar. Untuk dinamika rotasi terdiri atas torsi atau momen gaya, momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak translasi, dan yang terakhir aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Sedangkan pada keseimbangan benda tegar yang akan kita bahas adalah syarat keseimbangan benda, titik berat, dan yang terakhir jenis-jenis keseimbangan. Untuk konsep benda tegar, bila mengalami gaya, maka akan mengakibatkan gerak translasi, sehingga persamaannya sama dengan sigma F sama dengan MA. Bila benda tegar tersebut mengalami momen gaya, maka akan mengakibatkan gerak rotasi. Persamaannya adalah torsi sama dengan R kali F. Perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi akan mengakibatkan benda menggelinding. Pengertian tentang momen gaya. Momen gaya disebut juga torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Besarnya momen gaya atau torsi tergantung pada gaya F yang dikeluarkan serta jarak R antara sumbu putaran dan letak gaya. Perhatikan gambar yang sebelah kanan ini adalah sumbu putarnya atau porosnya dikenai gaya F sejauh R. Maka nanti akan menghasilkan momen gaya atau torsi. Jadi ini porosnya atau sumbu putarnya yang dikenai gaya F sejauh R akan menghasilkan momen gaya atau torsi. Rumusan momen gaya yang perlu diperhatikan adalah bahwa gaya akan menyebabkan benda bergerak translasi, sedangkan momen gaya atau torsi akan menyebabkan benda berputar atau berotasi. Perhatikan gambar ini adalah porosnya atau sumbu putarnya dikenai gaya F yang mengarah ke atas ini. Kalau gaya F ini diuraikan akan menjadi F cos alpha dan F sin alpha, karena alpha ini adalah sudut antara gaya F dengan arah jaraknya. Ini adalah alpha sudutnya. Kemudian di sini ada D. D ini adalah lengan momen atau lengan torsi. Sehingga rumusan untuk torsinya atau momen gayanya adalah torsinya atau O sama dengan R kali F. Dan torsinya sama dengan F kali D. Di mana D ini adalah garis antara poros atau sumbu putar terhadap garis gaya atau garis aksi gaya memotong tegak lurus.
Nah, di sini D sama dengan jarak antara poros sampai ke garis aksi atau garis kerja gaya yang memotong tegak lurus. Di mana D ini kalau kita hitung sama dengan R sin alfa. Ini sudut alfanya. Sehingga momen gayanya akan sama dengan F kali D atau sama dengan F kali R sin alfa. Dengan R adalah jarak sumbu rotasi ke titik tangkap gaya. Ini R-nya, F ini adalah gayanya, kemudian ini adalah momen gayanya, dan alfa adalah sudut apit antara F dengan R. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tentang lengan momen atau lengan torsi. Di sini disimbolkan dengan L itu sama dengan D. Jadi lengan momen atau lengan torsi dari sebuah gaya F terhadap suatu poros melalui P, di sini adalah titik P-nya, didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F. Ini adalah F yang bekerja pada poros P karena garis kerja F-nya kalau ditarik garis lurus tepat melewati porosnya, sehingga L-nya atau lengan momennya sama dengan 0 karena tepat pada porosnya, sehingga akan menghasilkan momen gaya 0. Gambar yang berikutnya, ini adalah porosnya, kemudian dikenai gaya F yang mengarah ke kanan bawah ini dengan sudut theta ini. Dan L adalah jarak antara poros sampai ke garis gaya dan memotong tegak lurus, ini adalah L-nya, sehingga nanti akan menghasilkan putaran. Dan ini putarannya akan sama dengan arah putaran jarum jam, sehingga disebut putaran positif. Kemudian gambar yang terakhir adalah ini poros P-nya, bendanya dikenai gaya F yang berarah ke kanan atas, sehingga nanti akan menghasilkan putaran berlawanan jarum jam, sehingga disebut arah putaran negatif. Bila ada beberapa momen gaya, maka momen gaya totalnya adalah jumlah dari dua buah gaya atau lebih yang bekerja terhadap proses dirumuskan dengan ini momen gaya totalnya, ini momen 1, momen 2, momen 3, dan seterusnya. Dengan ketentuan bahwa berdasarkan arah putarannya, momen gaya dibagi menjadi dua, yaitu momen gaya yang bertanda positif jika arah putarannya searah jarum jam. Yang kedua, momen gaya bertanda negatif jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Perhatikan gambar yang sebelah kanan ini. Ini ada benda, porosnya O dikenai gaya F ke kanan, maka nanti akan menghasilkan putaran. Nah, putarannya searah jarum jam, maka ini disebut sebagai momen positif. Apabila benda tersebut dikenai gaya ke atas, sehingga sesuai dengan gambar ini akan menghasilkan putaran berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga di sini momennya menghasilkan harga negatif. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara menentukan arah momen gaya, perhatikan di sini bahwa arah momen gaya sesuai dengan aturan putaran tangan kanan. Perhatikan gambar tangan kanan ini. Ini adalah hasil dari rotasinya, di mana keempat jari ini dikenai gaya sehingga mengakibatkan berotasi atau merapat ke telapak tangan. Maka arah torsinya atau momen gayanya adalah searah dengan arah ibu jari. Jadi kalau keempat jari ini mengarah ke telapak tangan, maka
arah torsinya adalah searah dengan ibu jari. Itulah arah torsi atau momen gayanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah benda yang porosnya di sini, kemudian dikenai gaya F mengarah ke kiri bawah ini. Maka nanti akan menghasilkan putaran. Nah, perhatikan arah putarannya, arah panahnya ini searah dengan arah putaran keempat jari tangan. Perhatikan ini mengarah searah dengan arah putaran keempat jari tangan. Maka nanti arah ke atas atau arah ibu jari itu menunjukkan arah momen gaya atau arah torsinya. Sebaliknya, gambar yang sebelah kanan, perhatikan di sini ini porosnya, kemudian bendanya dikenai gaya mengarah ke kanan bawah sini. Nah, perhatikan di sini, maka nanti putarannya adalah putaran searah ibu jari yang ada di bawah sini. Ini perhatikan anak panahnya, putarannya ini adalah putaran jari keempat jari tangan. Maka nanti ibu jari yang mengarah ke bawah itu menunjukkan arah torsi atau arah momen gaya. Sekarang mengenai momen couple. Dua buah gaya yang sejajar, jadi ada dua buah gaya yang sejajar, besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan disebut sebagai couple. Perhatikan gambar ini sama-sama gaya F, yang satu ke arah atas, yang kedua ke arah bawah, tetapi besarnya sama dan sejajar dengan jarak D. Maka nanti kalau couple ini mengenai benda, maka benda akan berotasi atau berputar sehingga menghasilkan momen yang disebut sebagai momen couple. Di mana momen couple dirumuskan dengan M sama dengan F kali D. F ini adalah F salah satu. Jadi bisa F yang sebelah kiri, bisa F di sebelah kanan karena besarnya sama. Tinggal dikalikan dengan D, jarak antara kedua gaya. Itulah yang disebut sebagai momen couple. Untuk lebih jelasnya, perhatikan di sini, ini ada dua buah gambar yang mengarah berlawanan. Kalau momen couple-nya searah dengan putaran jarum jam, ini gaya ke atas, ini ke bawah, ini nanti akan menghasilkan momen couple searah dengan jarum jam, maka disebut momen couple positif. Sementara gambar yang sebelah kanan ini yang sebelah kiri arahnya ke bawah, sebelah kanan arahnya ke atas, sehingga nanti kalau bekerja pada benda maka menghasilkan momen couple yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga disebut sebagai momen couple negatif. Bila ada beberapa momen couple, maka tinggal menjumlahkan dari momen 1, momen 2, momen 3, dan seterusnya dengan tetap memperhatikan arah dari momen couple. Sekarang kita akan menginjak latihan dan contoh. Perhatikan contoh yang pertama. Gambar berikut adalah sebuah batang panjangnya 10 meter ditarik dengan gaya F 50 Newton. Ini batangnya panjangnya 10 meter, gayanya F 50 Newton dengan membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan momen gaya terhadap titik O. Jadi momen yang diminta terhadap titik O ini, bukan titik A, tetapi terhadap titik O. Maka penjelasannya adalah F-nya diketahui 50 Newton, R-nya ini 10 Newton, alfanya adalah 60 derajat. Sehingga di sini kita pakai sudut 60 derajat dengan rumusan bahwa momen gayanya atau torsinya sama dengan F, R kali sin alfa. Di 50 kali 10 kali sin 60, sin 60 itu setengah akar 3, sehingga hasilnya adalah 250 akar 3 Newton meter.
Contoh yang kedua, sebuah cakram berjari-jari 30 cm. Ini cakramnya dengan jari-jari 30 cm. Berputar pada sebuah poros mendatar. Di sekeliling cakram dililitkan seutas tali. Ujung tali ditarik dengan gaya yang besarnya tetap, yaitu 20 Newton. Yang ditanyakan besar momen gaya pada cakram. Perhatikan di sini, berarti jari-jari ini berfungsi sebagai jaraknya, sehingga sama dengan 0,3 meter. Gaya F-nya 20 Newton. Nah, perhatikan di sini antara jari-jari dengan F itu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, berarti tinggal kita memakai R F sin theta atau FR sin theta, boleh. R-nya 0,3, F-nya 20, dan sin-nya karena tegak tadi di sini adalah 90 derajat. Sehingga hasil terakhirnya adalah 6,0 Newton meter. Contoh yang ketiga, bangun persegi ABCD. Ini ada bangun ABCD dengan sisi R 20 akar 2 cm. Ini sisi-sisinya AB, BC, dan CD. Demikian pula DA sama, yaitu 20 akar 2 cm. Bekerja gaya F 10 Newton. Ini ada gaya F yang besarnya 10 Newton yang bekerja pada titik D. Yang ditanyakan adalah besarnya torsi atau momen gaya dengan poros di titik A. Jadi yang ditanyakan adalah torsinya atau momen gaya pada titik A. Jadi sebagai porosnya titik A. Sementara gaya tadi bekerja lewat titik D sampai ke titik B. Yang ditanyakan porosnya adalah A. Perlu diperhatikan bahwa sudut ini, sudut untuk persegi adalah 90 derajat, sehingga di sini tengah-tengahnya di sini ini adalah 45 derajat. Tapi sudut yang dipakai nanti adalah sudut 45 derajat. Dengan demikian, momen gayanya adalah F kali R kali sin alfa, F-nya 10, R-nya tadi 20 akar 2 masih dalam cm, kali sin alfa. Nah, alfanya di sini pakai 45 derajat. Sehingga di sini hasilnya adalah 200 Newton cm. Karena tadi masih pakai cm, sehingga kalau kita jadikan meter jadinya 2 Newton meter. Contoh yang keempat, ini ada 4 buah gaya, yaitu F1, F2, F3, dan F4, bekerja pada batang A, B, C, D seperti gambar. Ini ada batang A, B, C, D. Ini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. F1 besarnya 10 Newton mengarah ke atas. F2 yang bekerja di titik B besarnya 4 Newton mengarah ke bawah. Yang F3 ke atas besarnya 5 Newton. Yang F4 besarnya 10 Newton arahnya ke bawah. Apabila ada beberapa gaya, perlu diperhatikan nanti arah momen gaya yang dihasilkan, sebab itu nanti akan menentukan momennya positif atau negatif. Sebagai ketentuannya adalah bahwa momen gaya positif bila arah putarannya searah jarum jam. Kemudian momen gaya negatif bila arah putarannya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Massa batang diabaikan, jadi massa batang ini dianggap tidak ada. Maka momen gaya terhadap titik A adalah, jadi yang ditanyakan adalah momen gaya terhadap titik A. Jadi semua gaya yang keempat gaya itu nanti menghasilkan momen gaya dan porosnya adalah titik A. Perhatikan di sini, karena bekerja di poros A,
sehingga F1 tepat di poros, sehingga tidak punya jarak. Sehingga momen gaya yang dihasilkan oleh gaya F1 itu sama dengan 0, sehingga tidak usah dihitung. Jadi perhatikan lagi bahwa momen gaya yang disebabkan oleh gaya F1 sama dengan 0 karena F1 tepat bekerja di poros A, sehingga jaraknya sama dengan 0, maka momen gayanya 0. Yang ada berarti nanti adalah momen oleh F2, momen oleh F3, dan momen oleh F4. Yang perlu diperhatikan adalah momen yang disebabkan oleh F2 ini nanti akan menghasilkan putaran begini. Nah, berarti putaran searah jarum jam. Nanti menghasilkan putaran searah jarum jam, sehingga positif. Kemudian yang positif lagi adalah ini, yang D, F4. Positif. Kenapa positif? Karena kalau ini ditarik, maka nanti akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Jadi yang positif itu adalah di titik B ini F2 menghasilkan putaran searah jarum jam, dan juga di D yaitu oleh F4 yang menghasilkan momen gaya atau putaran searah jarum jam, positif. Sementara yang di C F3 kalau ditarik ke atas maka ini akan menghasilkan putaran berlawanan jarum jam. Ini akan menghasilkan putaran berlawanan dengan jarum jam, sehingga momen yang dihasilkan oleh F3 yang ada di C itu bertanda negatif. Nah, sehingga ada rumusannya begini, yang di A tidak usah dihitung karena tadi sudah sama dengan 0, maka yang dihitung adalah momen di B positif, ditambah momen di D positif, dan dikurangi yang di C negatif. Nah, ini menghasilkan F2-nya 4 kali L-nya 2, kemudian F4-nya 10, L4-nya 6, jadi dihitung jaraknya ini sudah ada jaraknya. Semuanya ini 2, ini ke sini 3, A sampai D 6. Jadi menghitung jaraknya dari A sampai B, C sampai D. F3 5 Newton dikalikan dengan jaraknya ini 3, sehingga hasilnya adalah 8 ditambah 60 dikurangi 15, hasil terakhirnya adalah 53 Newton meter. Jadi yang perlu diperhatikan adalah momen gaya apakah searah putaran jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Contoh yang kelima, perhatikan di sini. Ini ada sebuah benda yang dikenai 3 buah gaya. F1 mengarah ke kanan atas, F2 arah ke atas, pas di sebelah kanannya, kemudian F3 pas di bawahnya mengarah ke kiri. Nah, perhatikan, jadi benda ini dikenali oleh 3 buah gaya, sehingga nanti akan menghasilkan momen gaya atau bergerak rotasi. Yang perlu diperhatikan adalah arah dari putarannya. Perhatikan di sini, benda ini bila dikenai gaya F, maka akan menghasilkan putaran ini. Nah, berarti putarannya searah jarum jam. Berarti momen 1 yang disebabkan oleh F1 berharga positif. Nah, ini berarti F1 kali R1 positif. Kemudian oleh F2, nah F2 itu bergeraknya ke atas begini sehingga nanti menghasilkan putaran berlawanan jarum jam. Nah, ini berlawanan jarum jam sehingga nanti negatif. Maka F2 kali R2 negatif karena nanti menghasilkan momen berlawanan jarum jam, negatif. Kemudian yang F3 ini juga sama, yaitu akan menghasilkan putaran ke arah jarum jam. Jadi sama dengan arah putaran jarum jam. Jadi F3 ini kalau kita tarik ini nanti akan berputar searah jarum jam sehingga positif. Maka nanti hasilnya adalah 50 F untuk R1 kalikan R1-nya 0,04 dikurangi F2-nya 20 kali 0,08 ini R2-nya, F3-nya 40 dikalikan dengan 0,025 sehingga hasil terakhirnya adalah 2,4 Nm. Jadi yang penting di sini adalah menentukan
momen gaya beserta arahnya. Contoh yang keenam. Pada sebuah batang AB yang memiliki panjang 4 meter, jadi panjangnya 4 meter, bekerja 4 buah gaya, yaitu F1 sama dengan F2 10 Newton. Ini ada F1, ini ada F2. Ingat, ini besarnya sama. Jadi F1 dan F2 besarnya sama, sehingga nanti akan menghasilkan couple. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Besarnya sama, sejajar, dan arahnya berlawanan akan menghasilkan couple. Kemudian F3 ini besarnya sama dengan F4, yaitu 6 Newton. F3 ke atas, F4 ke bawah, sejajar, tetapi arahnya berlawanan. Besarnya sama, arahnya berlawanan, berarti juga akan menghasilkan couple. Yang ditanyakan adalah berapa besar momen couple pada batang AB dan kemana arahnya. Perhatikan di sini M1 ini, nah akan menghasilkan putaran berlawanan jarum jam. Ini couple 1. Jadi ini kalau bekerja ini akan bergeraknya, muternya berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti ini akan menghasilkan momen couple negatif. Sementara yang kedua ini F3 dan M4 akan menghasilkan momen couple yang searah putaran jarum jam, sehingga akan menghasilkan momen couple positif. Tinggal dicari M1 adalah F kali D, salah satu F yang dipakai yaitu 20 Newton tadi adalah hasil dari 10 kali 2, yaitu F1-nya 10 dikalikan dengan 2, jaraknya ini, jarak antara keduanya, sehingga momen couple-nya 20 Newton. Tapi karena tadi berlawanan arah jarum jam, sehingga hasilnya adalah negatif. Sementara momen couple yang kedua adalah F kali D. F di sini adalah salah satu F3 atau F4. 6 Newton dikalikan dengan jarak kedua gaya ini 1 meter, sehingga hasilnya adalah 6 Newton meter. Dan positif karena tadi menghasilkan putaran searah jarum jam. Sehingga momen couple totalnya adalah tinggal M1 ditambah M2, M1-nya negatif, ditambah dengan M2-nya yang positif, hasilnya adalah min 2 ditambah 6 sama dengan min 14 Newton meter. Perhatikan tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah perputaran berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga yang terbesar adalah berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga hasilnya negatif. Demikianlah pertemuan kali ini. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.